Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman yang kokoh, nikmat Islam yang indah, dan nikmat kehidupan yang penuh berkah serta harapan. Tak lupa salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan limpah kepada junjungan kita serta tauladan terbaik Nabi Muhammad besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua, selalu umatnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua dipertemukan dengan syarat beliau di akhir yang sulit nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang seiman dan sekidah yang saya cintai serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ibarat sebuah perjalanan panjang mengarungi lembut, namun tak jarang pula datang menghantam dengan dahsyat. Tanpa adanya jangkar yang kuat dan pegangan yang kokoh, niscaya kita akan mudah terombang-ambing lalu hanya terbawa arus godaan kesesatan dan nafsu amarah. Pegangan yang paling kokoh tak akan pernah lapung dimakan zaman. Itu tidak lain Allah tetapkan prinsip kejujuran yang tak tergoyahkan, sikap adil yang tak berpihak, serta kerendahan hati yang kita selalu sadar penciptanya. Teman-teman, cobalah kita renungkan kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Kejujuran seolah menjadi barang yang sangat mahal dan sulit ditemukan di pasar, di kantor, di jalanan. Bahkan kejujuran selalu menghampiri kita saat ada peluang untuk mengambil jalan pintas, saat ada kesempatan untuk memanipulasi kebenaran, mengambil hak orang lain, atau menutup kekurangan demi keuntungan pribadi. Disitulah iman kita benar-benar diuji. Namun, ingatlah wahai saudara-saudara, mata manusia mungkin bisa dibohongi, bukti fisik mungkin bisa disembunyikan, namun satu hal yang mustahil terjadi, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat apa yang tampak dan Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Dalam menjalin hubungan antar sesama, mari kita buang jauh-jauh sifat sombong dan meremehkan orang lain. Jangan pernah kita mandang rendah saudara kita hanya karena perbedaan harta, jabatan, penampilan, atau keturunan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sama persis sebagai hambanya. Yang membedakan derajatnya di sisinya hanya satu hal, tingkah ketakwaan dan kualitas amal perbuatan kita. Taatan kita kepada agama tidak boleh hanya berhenti pada gerakan fisik atau rutinitas semata. Salat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya bukan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan, melainkan sarana pembersihan jiwa dan penyeimbang hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69, bahwasanya orang-orang yang beriman dan taat kelak akan hidup bahagia dan berkumpul bersama orang-orang pilihan para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang saleh. Itulah pergaulan yang paling mulia. Setiap hari setidaknya 17 kali dalam salat kita mengulurkan doa yang sama dalam surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami ke jalan lurus. Kita memohon agar tetap berada di jalan kebenaran, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang saleh terdahulu, dan dijauhkan dari jalan mereka yang tersesat atau mendapatkan kemurkaan Allah. Mohon ditunjukkan jalan lurus, berarti kita berjanji untuk berjalan di atasnya dan berjuang agar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih ridha Allah dan kesuksesan di dua alam kita membutuhkan konsep yang sama kuatnya, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Tanpa ilmu amal, kita bisa keliru arah atau bahkan sia-sia. Ilmu adalah cahaya yang menerangi langkah-langkah kita. Ada yang pertama itu dibilang ilmu agama. Dan ada kedua itu ilmu kaun atau ilmu dunia. Ilmu agama itu terbagi menjadi dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu dan tidak bisa diwakilkan, seperti
Contohnya, kita memahami cara berwudu dan sholat yang benar, dan mengetahui batasan halal dan haram, serta memahami aturan bergaul. Ini adalah bekal Ini adalah bekal pribadi untuk selamatnya jiwa kita sendiri di akhirat nanti. Karena kita percuma sholat, tapi kalau kita tidak tahu cara tata caranya, itu akan membuat dosa bagi kita. Nah, itu akan diamalkan nanti, kita akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, seperti kedua ada fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dikuasai oleh sebagian anggota masyarakat demi kelangsungan kehidupan bersama. Contohnya, ilmu mengurus jenazah, ilmu yang memimpin jika suatu tempat tidak ada yang menguasai ilmu ini, maka dosa dan tanggung jawabnya akan menimpa seluruh warga di sana. Nah, karena kita percuma jika kalian ada tetangga meninggal dunia, jika tidak ada yang mengetahui tentang cara mengurus jenazah, siapa yang mensolatkan, siapa yang mengafani, kan bukan lain pastilah kita. Nah, kita harus mempelajari itu cara-cara mengurus jenazah. Nah, kedua ada itu ilmu kaun atau ilmu dunia. Islam tidak melarang, bahkan sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, pertanian, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Asalkan ilmu itu dipelajari dan diamalkan dengan niat yang baik, yaitu keselamatan manusia dan menjaga kelestarian alam. Seorang muslim yang menguasai teknologi misalnya bisa menciptakan alat yang memudahkan orang beribadah atau beramal baik dan lain-lain. Nah, berislam secara kafah, Islam dalam segala sisi hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu." Ayat ini menjadikan pernyataan tegas bagi kita semua, Islam bukan sekedar seragam yang kita pakai saat berada di masjid, majelis taklim, atau hari raya saja. Islam harus masuk ke dalam seluruh sendi kehidupan kita. Berislam secara kafah artinya imam kita harus tercermin dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Seperti kayak dalam contoh penerapannya, kita ambil misalnya puasa. Jika kita mampu menahan rasa lapar dan dahaga saat berpuasa, maka kita pun harus mampu menahan lisan dan jari kita dari keburukan. Jangan sampai kita berpuasa tapi mulut kita masih mengunjing atau jari kita sibuk menyebarkan berita bohong, fitnah dan hoax di media sosial. Itulah makna integritas dalam Islam. Kayak kamu percuma puasa, tapi kamu menjelek-jelekan aib seseorang, itu puasa kamu tidak sah. Itu tidak sah karena kamu tidak mengetahui apa kebenarannya dan kamu menceritakan aib seseorang itu. Nah, mengenai bisikan musuh nyata, kenapa itu setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Saudara sekalian, dulu itu setan adalah jin yang dunia tunduk kepada Tuhan. Karena adanya Nabi Adam, dia keluar karena dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Kita juga harus sadar bahwa kita memiliki musuh abadi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan kita, yaitu setan. Namun perlu diketahui, setan itu jarang datang dengan wajah seram atau ajakan yang jelas buruk. Nah, strateginya adalah seperti halus, perlahan, dan memanfaatkan kelalaian kita. Nah, ia tidak akan langsung berkata, kayak contohnya sholat. Dia
tidak langsung berkata tinggalkan sholat, tetapi dia membisikkan dan berbunyi, tunda saja dulu, selesaikan pekerjaanmu, waktunya masih panjang, nanti saja, sudah tidak apa-apa, hingga tanpa kita sadari waktu sholat terlewati begitu saja. Dia akan membisik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, di zaman yang semakin hari semakin penuh fitnah ini, di mana ada informasi bertebaran di mana-mana tanpa disarangi orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup, ibarat orang yang berjalan di tengah kegelapan malam tanpa lentera, ia akan mudah tersesat, mudah dibohongi, dan mudah mengikuti arus yang salah. Belajar agama bukan hanya tugas anak-anak, tapi kewajiban kita semua dari mulai hingga ke hilang lahat. Ilmu agama adalah kompas hidup. Ia akan membedakan mana yang membawa berkat dan mana yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjaga kita agar tetap teguh saat hujan datang dan tetap rendah hati saat kenikmatan berlimpah. Ingatlah, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan adalah sosok yang paling mulia. Ilmu tanpa amal ibarat itu tanpa ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu ibarat berjalan tanpa arah. Nah, mari kita jadikan ilmu sebagai bekal amal, sebagai jalan pulang kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman seiman yang saya muliakan, sebagai penutup ceramah ini, mari kita merenungkan sejenak. Di dunia ini sementara saja, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Maka jadikanlah setiap nafas dan langkah kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki sholat kita, jujurkan lisan kita, bersihkan hati kita, dan bererat tali persaudaraan sama kita. Mari kita lengkapi diri dengan ilmu agama dan ilmu dunia, serta kita selamat di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus dan menjauhi larangan-larangannya dan mengampuni segala kehilapan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.